Diawali dengan kabar kalau 3.000 supporter Nippon akan datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu salah satu media di Jepang bernama Football Trip mengatakan kalau Sinteyong akan dipecat oleh PSSI jika timnas Indonesia kalah di GBK. Kemudian media tersebut juga mengatakan kalau Jepang akan menang mudah dengan tim papan bawah. Pelatih timnas Indonesia dipecat usai laga melawan Jepang. Apakah dia meminta dukungan dari negara asalnya, Korea Selatan, untuk mempertahankan posisinya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi membahas persepak bolaan Indonesia, lur. Kali ini ada berita dari GL Sport. Jepang, mereka Indonesia harus lolos. Bahrain panik, Jepang nggak pakai skuad terbaiknya. Gimana kelanjutan ceritanya dan beritanya? Langsung aja kita simak video sama-sama, lur. Check it out. Bulan November akan menjadi bulan tersulit bagi timnas Indonesia dan Sinteyong. Bagaimana nggak sulit coba? Mereka akan dihadapkan dengan dua tim raksasa Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Meski Indonesia diuntungkan bermain di kandang, namun sekali lagi kita tekankan, lawan yang kita hadapi bukan lawan sembarangan. Mereka adalah langganan Piala Dunia. Terutama Jepang, tim yang hobinya bantai-bantai dan gak pernah pandang siapapun lawan yang mereka hadapi. Terlebih media-media di Jepang juga sudah melakukan saywar jelang pertandingan berlangsung. Mereka juga akan mengirimkan sejumlah supporter ke GBK untuk memberikan teror secara langsung. Namun di sisi lain, Wak Haji Moriyasu justru mengatakan kalau laga ini akan menjadi laga yang menarik dan menantang, sebab Jepang kemungkinan akan diperkuat sejumlah pemain pentingnya, seperti Ayase Ueda yang mengalami cedera hamstring saat menghadapi Ajax Amsterdam. Dan timnas mendapatkan banyak keuntungan dalam laga ini. Selain akan didukung oleh puluhan ribu fans secara langsung, sejumlah pemain andalan seperti Justin Hubner juga udah kembali dan fit. Melihat hal itulah yang membuat Bahrain kayaknya gundah dan resah, karena siasatnya untuk memperlebar jarak dari Indonesia dirasa akan sulit. Ya, seharusnya Indonesia bisa menang loh ya, karena skuad-skuad Garuda sendiri banyak sekali pemain-pemain naturalisasi yang kita anggap luar biasa, dan Jepang sendiri malah tidak ada pemain intinya loh ya, pada cedera. Ya, seperti kita tahu, kalau Sinteyong telah memanggil 27 pemain untuk persiapan laga lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November ini. Dan dari 27 pemain itu, nama-nama seperti Hernando Ari, Malik Rizaldi, dan Asnawi Mangkualam tak dipanggil oleh Coach Shin karena cedera. Dan enaknya punya stok pemain yang melimpah membuat Coach Shin gak begitu pusing, karena dia telah memanggil sejumlah pemain yang kayaknya siap fight jika nanti dapat jatah bermain. Pemain-pemain seperti Justin Hubner, Yance bersaudara yang merasa sangat siap usai pulih dari cedera. Oke banget ya. Iya, harusnya ini ada kesempatan Indonesia untuk bisa lebih luar biasa lagi loh ya. Soalnya Jepang tidak pakai main intinya yang sedang cedera. Malah Indonesia banyak sekali pemain-pemain naturalisasi yang dianggap memang luar biasa di persepak bolaan loh ya. Ini adalah suatu keuntungan sendiri buat Indonesia sebenarnya. Kalau match melawan Jepang menjadi match yang dirasa bakal menjadi match paling menyulitkan bagi timnas Indonesia. Alasannya cukup jelas, karena Jepang ini adalah tim terkuat di Asia saat ini. Banyak pemain-pemain mereka yang berumput di Eropa, dan yang tak kalah penting adalah chemistry pemain Jepang sudah terbentuk sejak mereka lahir. Maka tak heran jika kita sering melihat permainan 1-2 Jepang yang begitu memukau. Dan anak asuh Wak Haji Moriyasu juga suka sekali bantai-bantai musuhnya. Hal itulah yang buat kita jujur saja jiper duluan. Namun di sisi lain, para pemain kita juga sebenarnya nggak kalah-kalah amat kok jika dibandingkan dengan skuad timnas Jepang. Bahkan secara umum, tim ini sedang dalam kondisi terbaik. Tinggal mudah-mudahan Coach Shin menemukan taktik yang pas, serta cocok dalam memanfaatkan strategi aja ya mereka. Lalu yang terpenting sudah pasti kekompakan tim harus ditingkatkan. Dan itu juga yang disampaikan Kelvin Verdong baru-baru ini, di mana Verdong mengaku kalau secara kualitas timnas Indonesia memang gak kalah, tapi yang harus diakui kalau chemistry tim ini harus ditingkatkan. Saya lebih berpikir bahwa segala sesuatunya belum berjalan dengan baik sebagai sebuah tim. Saya bukan pemain yang suka bermain-main, hanya memberi umpan silang dan menembak ke gawang. Saya juga harus mengandalkan rekan satu tim, dan jika tim mulai tampil, otomatis saya akan bermain lebih baik, kata Kelvin dikutip dari Forzanek. Bener loh ya, dalam pertandingan sepak bola itu kekompakan dan chemistry yang harus dapat, bukan hanya pemain-pemain bagus. Karena walaupun pemain-pemainnya bagus, tapi chemistry dan kekompakannya kurang, permainan itu nggak bakalan bagus dan nggak bakalan bisa menciptakan gol-gol yang luar biasa loh ya. Apalagi ini seperti yang tadi sudah dikabarkan, Jepang tidak ada skuad-skuad yang diandalkan loh, dikarenakan memang Jepang pemain skuad
utamanya sedang pada cedera. Berbalik dengan Indonesia yang mempunyai segudang pemain naturalisasi yang luar biasa, pemain sepak bolanya Lur. Ini adalah emang kalau menurut gua kesempatan terbaik banget buat Indonesia minimal bisa menang dari Jepang. Kita lanjut Lur. Oke. Media-media Jepang mulai sayuar ke timnas Indonesia. Meski laga kurang lebih seminggu lagi, namun media-media di Jepang sudah melakukan sayuar kepada Indonesia. Diawali dengan kabar kalau 3.000 supporter Nippon akan datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu salah satu media di Jepang bernama Football Trip mengatakan kalau Sinteyong akan dipecat oleh PSSI jika timnas Indonesia kalah di GBK. Kemudian media tersebut juga mengatakan kalau Jepang akan menang mudah dengan tim papan bawah. Pelatih timnas Indonesia dipecat usai laga melawan Jepang. Apakah dia meminta dukungan dari negara asalnya, Korea Selatan, untuk mempertahankan posisinya? Pelatih Sinteyong telah lama dikenal sebagai orang dengan kecenderungan anti-Jepang yang kuat. Jepang ini memaksakan pemecatan pelatih Korea yang anti-Jepang itu dengan menang melawan tim papan bawah Indonesia, tulis Football Tribe. Gila, Iya deh, iya, kamu kuat. Tapi ingat ya, semakin diremehkan membuat para pemain Indonesia semakin termotivasi untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Gila ya. Gila. Ini adalah motivasi buat pada pemain Indonesia dan Indonesia ya. Karena dua lawan berikutnya Arab Saudi dan juga Jepang sangatlah menghina Indonesia loh kalau kata gua, dengan menyebutkan pemain papan bawah, padahal setara ya pemain mereka dengan kita tuh masih kualifikasi Piala Dunia ya, sama-sama di papan bawah lah. Jangan sombong Jepang, mentang-mentang kalian disebut tim yang paling kuat di Asia, tapi dengan kesombongan kalian bisa menjadi bumerang sendiri. Indonesia semakin dihina semakin kuat. Jangan macam-macam sama Indonesia. Kita lanjut Lur. Moriyasu, ini bakal menjadi laga yang menarik. Sementara itu, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menyebut kalau laga melawan Indonesia akan menjadi laga yang menarik sekaligus menantang. Karena bagaimanapun, laga ini akan menjadi laga yang penuh intimidasi. Dengan estimasi jumlah penonton yang mencapai 60.000 hingga 70.000 orang. Moriyasu percaya atmosfer stadion akan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi performa timnya. Dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini, Moriyasu mengungkapkan kekhawatirannya terkait dukungan masif yang akan diterima oleh timnas Indonesia. Dukungan supporter itu bisa melipat gandakan semangat para pemain timnas Indonesia, bahkan berdampak pada hasil pertandingan. Kami akan menghadapi atmosfer yang sangat menantang dengan ribuan supporter yang hadir. Itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain kami, ungkap Moriyasu. Baginya, timnas Indonesia bukan merupakan tim yang bisa dianggap remeh, mengingat kiprahnya sangat menjanjikan. Dia juga menegaskan akan melakukan hal terbaik untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelatih berpengalaman tersebut sangat menghargai peran penggemar dalam mendukung tim nasional mereka. Data mengenai antusiasme supporter di Indonesia bukanlah hal baru. Saat laga timnas Indonesia melawan Australia, stadion dipenuhi sekitar 80.000 supporter. Wow, luar biasa banget ya. Luar biasa dan sulit bagi tim tamu untuk beradaptasi. Moriyasu menganggap pengalaman tersebut sebagai gambaran nyata bagaimana supporter Indonesia dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Itulah atmosfer di Indonesia Lur ya. Supporter dan pada pencinta sepak bola Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi negara-negara lain janganlah macam-macam dan menghina persepak bolaan di Indonesia. Karena kami pecinta bola Indonesia bakalan marah bila tim kami dihina dan negara kami bersinar di Eropa. Sementara itu, pemain andalan timnas Indonesia, Kelvin Verdong dan Jai Itzes, semakin bersinar di Eropa. Kelvin Verdong baru saja mengantarkan timnya meraih kemenangan telak dengan skor 6-0. Menariknya, dalam laga tersebut, dua pemain andalan Indonesia dan Jepang sama-sama tampil baik. Verdong tampil mengesankan sebagai fullback neck, sedangkan striker Jepang Koki Ogawa berhasil mencetak 2 gol dalam match tersebut. Sedangkan Jai Itzes baru-baru ini kembali menjadi starter saat melawan Inter Milan, di mana dia bermain penuh selama 90 menit di lapangan. Namun sayang, meski tampil cukup solid, timnya harus mengakui keunggulan Inter dengan skor tipis 1-0. Banyak sekali negara-negara luar yang menghina Indonesia loh ya. Tapi mental pemain Indonesia harus tetap kuat. Kita tunjukkan aja, kita jawab dengan permainan yang
dahsyat dan luar biasa dan menang dari tim-tim Ya, lain. terlepas dari apapun, pokoknya mah kita nggak usah takut dengan Jepang. Meski kita tahu kalau Jepang ini adalah tim yang kuat, tapi kalau kita udah jiper duluan sebelum bertanding, ya kita nggak bakal bisa menang. Tapi kalau kita optimis dan mau fight, insya Allah bisa kok diberikan kemudahan. Amin. So, tetap semangat dan terus berikan yang terbaik di lapangan. Kami di belakangmu untuk terus memberikan dukungan semaksimal mungkin. Oke? Mantap. Oke Lur ya, banyak sekali hinaan-hinaan dari negara lain untuk Indonesia di saat Indonesia mulai berkembang persepak bolaannya Lur ya. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan takut dengan dan jangan tersinggung dengan hinaan itu. Kita lawan saja dengan keterampilan dan penampilan luar biasa di pertandingannya. Apabila kita mampu, kita kalahkan mereka dengan skor yang telak agar mereka tahu siapa Indonesia sebenarnya Lur ya. Dan ini juga adalah suatu keuntungan buat Indonesia karena pemain-pemain inti dari Jepang sedang cedera Lur ya. Jadi berbanding terbalik dengan Indonesia yang sekarang sedang dibanjiri dengan pemain-pemain baru dari naturalisasi Lur ya. Harusnya Indonesia bisa dengan mudah mengalahkan Jepang karena pemain intinya tidak ada. Dan juga jangan sombong untuk media-media Jepang yang ingin menjatuhkan mental-mental pemain Indonesia dan juga Sintayong ya, yang dikabarkan mau dipecat. Tidak mungkin Sintayong akan dipecat setelah kualifikasi Piala Dunia ini Lur ya, karena memang Sintayong sendiri yang telah membawa lebih banyak keuntungan bagi Indonesia dalam melatih Lur ya. Banyak sekali perubahan persepak bola Indonesia di mata dunia atau di dalam negeri yang luar biasa selama dipegang Sintayong dan juga Bapak Erick Thohir. Gimana pendapat kalian tentang video ini Lur? Tolong tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan sama-sama. Sekian lesson dariku kali ini, kurang lebih ku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.